Gua mau ngasih tahu ke kalian poin kontes besar yang kita dapatkan di pertandingan Manchester United melawan Manchester City. Agak disayangkan sih kemarin Bailey on goal ya. Nah, untuk Diaz mendapatkan 11 poin, Stones 10 poin, dan Joe Cancelo ini berhasil memberikan assist. Kemarin berhasil mengumpulkan 21,5 poin. Kapten kita, Foden kemarin nyaris ngegolin tapi membentur tiang ya. Poinnya cuma 11 poin, dan Gabjes kemarin juga nyaris ngegolin ya. Itu vice kapten kita juga di MPL Fantasi kali ini. Nah, poinnya cuma 6 untuk vice kaptennya. Cristiano Ronaldo poinnya cuma 1,5, kemarin juga mendapatkan kartu kuning. Jadi di kontes besar kali ini kita berhasil mengumpulkan poin sebanyak 86,5 di peringkat 118. Halo guys, jumpa lagi dengan kita. Gue Bayu dan Raka. Jadi episode kali ini seperti biasa, ini adalah episode khusus untuk MPL Fantasi, di mana ada pertandingan besar antara England melawan Albania. Nah, tapi sebelum kita kulik lebih dalam lagi mengenai formasi, pemain potensial, dan kapten serta vice kapten, nah lu harus download dulu aplikasi gamenya. Aplikasi gamenya itu adalah MPL Fantasi, di mana aplikasi MPL Fantasi ini adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan analisa serta kemampuan dalam menyusun tim gitu. Jadi susun tim terbaik lu di MPL Fantasi. Nah, gamenya ini dijamin seru. Kenapa? Karena selain berkompetisi, ini juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Satu berlian kemenangan ini senilai Rp200. Jadi kebayang kalau misalkan lu menangin berlian kemenangan yang banyak gitu. Gimana sih cara memenangkan berlian kemenangan yang banyak? Pasti ada nanya seperti itu. Caranya mudah. Kalian cukup pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar ini ya ini pertandingan besar. Jadi kontes besar ini kalau di tongkrongan-tongkrongan kita biasa disebutin itu adalah pertandingan besar atau partai big match. Nah, di minggu ini atau di episode kali ini kita akan mengulik tuntas untuk pertandingan kontes besar antara England melawan Albania. Nara, jelasin dulu dong cara download permainannya gimana sih ini? Nah, sebelum lo memenangkan berlian kemenangan, tentunya lo harus download dulu. Cara downloadnya tuh gampang banget, tinggal lo klik link di bawah ini aja. Atau lo masuk ke web browser handphone lo, ketik mpl.id. Nanti di situ tinggal lo klik aja, ada tulisan download sekarang. Gitu ya, nanti setelah terdownload, terinstall di handphone lo, pertama kali lo harus register dulu nih. Nah, registernya gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone dan ataupun akun Gojek kalian. Dan jangan lupa masukkan referral code kita nih supaya lo bisa mendapatkan juga berlian bonus tuh. Nah, setelah lo registrasi, tinggal lo mainkan aja MPL Fantasi ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke MPL Fantasi, gue jelasin juga nih, selain ada pertandingan sepak bola, ada fantasi sepak bola, ada juga game-game casual lainnya. Di mana di MPL ini ada banyak kesempatan lu untuk memenangkan berlian kemenangan. Jadi nggak cuma dari fantasy aja, tapi ada game-game casual lainnya seperti speed chess untuk yang suka main catur, untuk yang jago main biliar ada pool gitu. Jadi banyak banget nih kesempatannya dan juga permainannya. Jadi lu nggak akan bosen lah untuk memainkan game MPL. Nah, kita langsung ya ke fantasy. Fantasy itu opsi di MPL itu ada di bagian bawah, di tengah-tengah itu ada opsinya fantasy, lu klik aja. Nanti cara memainkannya, ini gue jelasin sekalian ya. Cara memainkannya tinggal lo klik fantasy, nanti kan akan ada jadwal pertandingan yang banyak banget, tinggal lo scroll aja. Nah, kenapa sih banyak banget jadwal pertandingannya? Karena di MPL ini, itu tidak hanya dari salah satu kompetisi aja, tapi dari berbagai macam kompetisi di seluruh dunia. Makanya pertandingannya banyak banget. Otomatis, kesempatan lo untuk memenangkan berlian kemenangan juga terbuka sangat lebar dong, karena banyak banget nih kesempatannya. Nah, tinggal lo pilih aja nih. Pertandingannya mau pertandingan yang mana gitu. Nanti akan terlihat di situ mana pertandingan yang dikategorikan dengan kontes besar, mana yang pertandingan biasa. Gitu. Nanti tinggal lo pilih aja. Setelah lo pilih pertandingannya, langsung dah lo menganalisa pemainnya. Setelah menganalisa, atur strategi lo terapkan ke 11 pemain dari kedua tim tersebut gitu. Jadi lo harus memilih 11 pemain dari dua tim tersebut yang terdiri dari kiper, defender, midfielder, dan juga penyerang. Gitu, nanti kita akan diberikan modal 100 kredit
skor untuk memilih 4 posisi tersebut gitu. Nah, setelah lu pilih squad lu racik, lu ramu squad lu dengan hasil analisa lu. Terus kemudian lu pilih captain dan vice captain gitu. Jadi kenapa sih harus pilih captain dan vice captain? Karena captain dan vice captain ini bisa menjadi sangat menentukan untuk poin yang diraih sama tim lu. Karena si kapten ini poinnya akan dikalikan 2 dan juga vice captain poinnya akan dikalikan 1,5. Jadi jangan sampai salah pilih nih. Lu harus benar-benar menganalisa, melihat form si pemainnya, kemudian lu yakin bahwa dia akan bisa membawa formnya tersebut dari pertandingan sebelumnya ke pertandingan yang besok, lu bisa kaptenin gitu. Jadi ini jangan sampai asal-asalan, karena ini butuh banget analisa dan juga harus punya strategi untuk memenangkan MPL Fantasi gitu. Nah, setelah lu pilih kapten dan vice kapten, yang terakhir lu pilih kontesnya. Kontesnya banyak tuh kan, ada banyak kontes, ada kontes yang gratis, ada yang kontes besar yang hadiah berlian kemenangannya gitu. Jadi semakin besar kontes yang lu ikutin, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian dapatkan dan tarik ke saldo GoPay ataupun link aja gitu. Jadi tunggu apa lagi? Segera download MPL Fantasi dan buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Yoi. Nah, itu tadi udah dijelaskan sama Raka ya. Jadi kelewatan kalau kalian belum download aplikasi MPL Fantasi gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke kontes besarnya. Ada pertandingan England versus Albania. Nah, Rak, biasa ahli sejarah. Gimana head to head-nya? Oke, jadi ini sejarah yang tidak terlalu sejarah ya. Karena ini pertandingannya masih baru terjadi juga kemarin kan di tahun 2021 ini. Pertandingan antara Albania versus England di Albania ya waktu itu. Yang dimenangkan oleh England. Jadi mereka baru ketemu sekali dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Inggris ya, 2-0. 2-0 dimenangkan oleh Inggris, di mana golnya itu dicetak oleh Harry Kane dan juga Mason Mount gitu. Jadi pertandingan sebelumnya hanya bertemu sekali dan dimenangkan oleh England. Itu sejarah singkat dari Albania dan juga Inggris. Durasinya pendek banget ya. Oke. Nah, kita lanjut ke segmen kedua. Nah, Bay, kira-kira tanggapan lu atau komentar lu gimana nih untuk pertandingannya bakal seperti apa nantinya nih? Kayaknya pertandingannya bakal banyak gol ya. Secara Inggris sama Albania beda banget kelasnya, apalagi main di markasnya Inggris. Di pertandingan pertama harusnya mengeluarkan kekuatan fullnya seperti memainkan pemain-pemain yang andalannya Harry Kane, Sterling dan lain-lain gitu untuk melawan Albania. Harusnya Inggris bisa mencetak banyak gol gitu. Dan di tim MPL Fantasi kita harusnya kita mengattack penyerang-penyerang atau midfielder dari Inggris. Sip. Nah, kita langsung masuk ke pemain potensial. Nah, pemain potensial dari kubu England dulu. Rak, lu siapa? Wah, ini dari Inggris ya, dan tadi udah dijelasin sama Bayu. Kita attacking lah, cari pemain potensial yang dari Inggris. Gua mau attacking dari Harry Kane. Gua merekomendasikan untuk ambil Harry Kane. Kenapa Harry Kane? Karena Harry Kane ini ya satu, dia ujung tombaknya Inggris kan. Dia di pertandingan internasional itu dia jadi tumpuan banget di lini depan gitu. Siapa lagi sih selain Harry Kane yang bisa menjadi ujung tombak di Inggris gitu. Belum ada kalau menurut gua. Jadi Harry Kane wajib banget diambil karena 90% dia akan bermain kecuali dia tiba-tiba cedera ya. Jadi Harry Kane ini sudah mencatat 1 gol dan 1 assist gitu, di mana Tottenham baru saja berganti pelatih ya, di mana waktu zamannya Nuno Espirito Santos itu dia banyak bertahan, dan harapannya setelah Antonio Conte mengambil alih Tottenham, Harry Kane ini akan mengembalikan ketajaman Harry Kane gitu, akan mengembalikan insting Harry Kane sebagai striker, dan ini akan sangat mempengaruhi permainan Harry Kane di Inggris nantinya gitu. Itu kalau dari gua, Harry Kane. Oke, kalau lu tadi kan jagoin rekomendasiin dari ini ya penyerangnya ya. Kalau gua pertahanannya, gua merekomendasikan sang kapten idaman kita semua, Harry Maguire. Nah, memang kalau kita zaman gua doang ya. Nah,
Tapi apa namanya? Memang sih kalau kita ngelihat dari penampilannya di Manchester United ya memang agak menurun. Tapi dengan kembalinya ke timnas England, nah gue ngelihat memang Harry Maguire ini adalah sosok pertahanan yang kuat juga kalau membela timnas gitu. Apalagi kan seorang Harry ini sering membantu serangan ke atas gitu. Jadi Nah, jadi bukan nggak mungkin juga untuk melawan Albania ini Harry Maguire dengan dengan seringnya membantu serangan dia bisa menciptakan sebuah gol dari kepalanya gitu. Biasanya kan gitu dia style-stylenya kalau di timnas. Nah, pas lagi attacking corner kick ya. Seperti itu. Nah, poin-poin seperti ini juga kan sangat krusial juga di IPL Fantasi. Jadi gua merekomendasikan Harry Maguire. Apalagi besok lawannya Albania. Oke, dari Bayu gimana, Bay? Kalau gue dari attacking lagi ya, yaitu Raheem Sterling. Raheem Sterling ini walaupun gak kepake di timnya Manchester City, tapi di national team dia kepake banget. Jadi kepercayaan si Gareth Southgate. Bahkan dia menjadi top skornya di kemarin di Euro-nya Inggris ya. Dia pun di tahun 2021 ini telah mencetak 5 gol dari 13 penampilan ya. Kayaknya dia bakal jadi duet dengan Harry Kane. Dan Sterling biasanya menjadi pencetak golnya di saat Harry Kane menjadi cuman decoy aja gitu. Iya. Next kita beralih ke kubu Albania. Nah, dari Raka Albania, siapa yang lu rekomendasiin, Rak? Soalnya nih orang-orang juga pasti pada bingung juga untuk skuad Albania gitu. Gimana? Sebenarnya nggak perlu bingung sih. Karena di skuad Albania sendiri ada beberapa pemain yang kita kenali lah ya. Seperti yang akan gue rekomendasikan yaitu Armando Broja. Broja ini di timnas. Gue ceritain dulu di timnas itu dia sudah bermain 7 kali dengan 2 kali sebagai starting. Tapi kalau misalkan dilihat dia ini seperti super sub gitu karena dia sudah mencetak 3 gol dan juga 2 assist gitu. Jadi kontribusinya untuk timnas Albania ini juga sangat bagus gitu. Nggak cuma walaupun dia baru 2 kali jadi starter ya. Jadi ini ibaratnya super sub gitu, yang mengejutkan dan merubah permainan Albania saat dia masuk. Itu dia sudah mencatatkan 2 gol. Jadi performanya ini lagi naik banget gitu si Broja ini karena dia punya speed yang juga bagus, punya shoot yang juga bagus. Walaupun secara fisik, secara body contact itu dia belum terlalu gua bilang belum terlalu kuat ya untuk pemain yang bermain di Liga Inggris, tapi dia punya kecepatan yang bisa banget dimanfaatkan untuk mencari celah di antara back-backnya Inggris, terutama Harry Maguire yang kadang suka bingung kalau tiba-tiba harus main lari-lari gitu. Jadi itu gue merekomendasikan untuk Armando Broja. Iya Broja. Okay. Itu tadi dari Raka. Kalau gue nih agak mundur ke belakang dikit gitu untuk posisinya. Nah ini bisa jadi pelayan Broja juga. Nah, gue pilih untuk Kaide Bere. Ini pemain Espanyol ya. Umurnya masih muda juga. Ya, umurnya masih 24 tahun dan memang posisinya itu di tengah. Nah, untuk pertandingan ini dia bisa jadi pelayan yang baik juga untuk lini serang dari Albania ya. Jadi bisa merepotkan sedikit lah untuk untuk menembus skema permainan atau pertahanan dari England ya. Terus yang gue lihat juga dari KD Bere ini adalah dia juga salah satu tumpuan di Albania ya. Jadi untuk poin di MPL Fantasi kan yang biasanya kalau untuk yang memegang bola juga yang sering dribble bola banyak gitu, ngumpan itu ada poin khusus juga ya di situ ya, passing. Nah, makanya bagi kalian yang bingung untuk menentukan skuad Albania, gue rekomendasiin salah satu pemain tengahnya, KD Bere. Oke. Kalau dari Bayu gimana, Bay? Kalau dari gua merekomendasikan top scorer saat ini yaitu Ray Manat. Dia masih muda sih, 24 tahun dan bermain di Spezia. Dia tuh pinjaman dari Barcelona ya. Didikannya Barcelona dan udah menghasilkan 6 gol di timnas senior ya. Sebelumnya dia main juga dari under 19, under 21 tuh langganan gitu. Dia striker tumpuannya, striker nomor 9 lah. Dan sekarang bermain di Liga Serie A ya, Spezia klubnya.
cukup bagus juga, menjadi andalan setiap Albania bermain gitu, dan bakal banyak mengandalkan dia sih untuk mencetak gol tim Albania ini. Oke, itu tadi beberapa masukan dari kita. Nah, sekarang kita lanjut nih ke yang terakhir. Kaptennya siapa nih? Kalau gue lebih ke Inggris sih. Kalau gue di Inggris sih. Inggris, gue merekomendasikan Harry Kane sih untuk menjadi kapten. Vice captain ini juga dari Inggris sih, karena menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang sepertinya Inggris akan mendominasi. Tapi kan lu juga tidak mungkin memilih 11 pemain dari Inggris kan, karena di MPL Fantasi juga nggak bisa. Itu jadi strateginya ambil maksimal pemain Inggris, kemudian juga kita harus menganalisa mana pemain Albania yang mungkin punya kontribusi yang banyak juga secara dribbling, secara passing gitu. Terus cuman untuk kapten dan vice kapten gue merekomendasikan dari Inggris. Harry Kane dan Sterling bisa lah ya ditukar-tukeran. Oke, itu tadi beberapa ulasan dari kita, udah kita jelaskan semuanya, mulai dari head to head-nya, terus jalannya pertandingan bakal seperti apa, dan yang terakhir tadi adalah pemain potensial dan kapten. Nah, semoga apa yang kita tampilkan di episode kali ini bisa menjadi masukan buat kalian dalam menyusun MPL fantasi impian kalian, atau the best MPL fantasi kalian di pertandingan England melawan Albania. Oke, untuk episode kali ini cukup. Terima kasih banyak sudah menonton kita, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!